Chapter 2241. Sangat sulit bagi pembudidaya manusia untuk memurnikan pil penggabungan embrio yang digunakan oleh ras naga. Belum lagi hal-hal lainnya, hanya bahan-bahannya saja sudah cukup untuk membunuh. Untuk pil peleburan embrio yang digunakan oleh ras naga, sebaiknya menggunakan benda-benda dari tubuh naga. Selain itu, benda-benda itu harus memiliki atribut yang sama. Namun, ini bukanlah hal yang sulit bagi Yang Chen. Baik itu tubuh asli naga atau tubuh baru, ia dapat memperoleh bahan-bahan yang cukup setiap saat. Setelah menangani bahan-bahan, tibalah saatnya untuk metode pemurnian dan pemeringkatan. Tubuh ras naga sangat besar, jauh lebih besar dari tubuh manusia. Oleh karena itu, jumlah pil obat yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Yang Chen bahkan perlu menghitung secara akurat berapa banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil embrio fusing berdasarkan berat tubuh boneka naga saat ini dan basis kultivasi asli naga api ditambah kekuatan kesadaran spiritualnya setelah kelahirannya kembali untuk menghitung secara akurat berapa banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk pil embrio fusing. Bila perlu, ia bahkan harus mempertimbangkan pengaruh api naga matahari ungu, api kehidupan dari boneka naga. Selama persiapan, Xiao Chen pertama-tama menyempurnakan timbangan raksasa yang sangat akurat. Dia menimbang berat boneka naga hingga tepat 2. Jika dulu, Xiao Chen pasti akan memurnikan pil obat kecil dan meminumnya dalam jumlah banyak. Paling-paling, perbedaannya hanya dalam 1 pil obat. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tubuh boneka naga yang besar. Namun, sekarang, Yang Chen bukan lagi alkemis seperti dulu. Dalam hal ini, ia harus mengejar tingkat kesempurnaan yang berbeda. Hanya dengan 1 pil penggabungan embrio, Xiao Chen akan mampu menguasai boneka naga itu dengan sempurna, tanpa meninggalkan cacat apapun. Ketika Mo Chunmei bergegas mendekat, Yang Chen tengah memperhitungkan semua ini. Aolan tidak hanya membawa Mo Chunmei tetapi juga Hana Mengyu. Ada cukup banyak bahan obat di kebun herbalnya sehingga Yang Chen dapat memilih yang terbaik. Ketika Mo Chunmei bergegas mendekat, dia masih tidak tahu apa yang akan disempurnakan Yang Chen. Sekarang setelah dia melihat gurunya, dia tentu harus meminta petunjuk. Yang Chen juga berniat untuk merawatnya. Dia menjelaskan resep pil obat dan bagaimana dia berencana untuk menyempurnakannya secara rinci kepada Mo Chunmei dan Hana Mengyu. Ketika kedua wanita itu mendengar bahwa Yang Chen benar-benar akan memurnikan pil revolusi 8, mereka benar-benar tercengang. Reaksi pertama Mo Chunmei adalah bahwa Yang Chen ingin menggunakan kekuatan tungku roh mendalam untuk memurnikannya. Jika tidak, ahli alkimia dunia spiritual yang memurnikan pil obat kelas 8 terdengar agak fantastis. Melihat Mo Chunmei yang tidak sabar untuk mengeluarkan tungku roh mendalam untuk dirinya sendiri, Yang Chen tersenyum dan melemparkan kepada Mo Chunmei sebotol pil giok jamur lingzi tingkat 8 yang telah dimurnikannya dan membiarkannya membaginya dengan Hana Mengyu. Mo Chunmei membuka botol giok itu dengan ragu. Ketika dia melihat pil di dalamnya, dia langsung tercengang. Hana Mengyu bingung. Dia melangkah maju untuk melihat dan juga tercengang. Kedua wanita itu berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tuan, Mo Chunmei memanggil setelah waktu yang lama, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Tungku roh mendalam selalu ada di tangannya, tetapi tuannya dapat mengeluarkan sebotol pil giok jamur lingzi ini. Bagaimana ini mungkin? Mo Chunmei juga seorang ahli alkimia. Sekarang dia baru naik pangkat selama beberapa ratus tahun dan dia sudah menjadi ahli alkimia tingkat 5 yang sebenarnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dengan tungku roh yang mendalam, dia pasti akan dapat memasuki tingkat 6 setelah beberapa waktu. Dia tidak menyangka gurunya lebih cepat darinya. Sekarang dia telah melampaui batas dunia spiritual dan menjadi guru alkemis tingkat 8. Masalahnya adalah semua kultivator di dunia spiritual sekarang mengira Yang Chen hanyalah seorang master alkemis kelas 6. Bahkan Mo Chunmei sangat terkejut. Dia tidak tahu betapa luar biasanya hal itu bagi para kultivator di luar untuk mengetahuinya. Anda harus tahu bahwa sebelum Yang Chen mengumumkan pengunduran dirinya, Sekte Surga Mendalam masih mencari pil obat tingkat 8 di seluruh dunia. Tetapi sekarang, botol berisi puluhan pil yang dilemparkan tuannya semuanya adalah pil obat tingkat 8. Sekte Langit yang Mendalam menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan pil obat kombinasi Yang Chen. Jika mereka tahu level Yang Chen saat ini, mereka tidak tahu apakah mereka akan menjadi gila. Saat dia membayangkan bisa melihat gurunya membuka tungku untuk memurnikan pil embrio fusi tingkat 8, Mo Chunmei penuh dengan harapan. Belum lagi Mo Chunmei, sang guru alkemis, seperti ini, bahkan Hana Mengyu, seorang murid yang bukan guru alkemis, seperti ini. Orang bisa membayangkan harapan guru alkemis kelas 8. Aolan tampaknya masih sedikit tidak mampu menghadapi Yang Chen secara langsung. Ketika ia sedang menyempurnakan pil embrio fusi, ia tinggal di Istana Naga dengan tungku roh mendalam sendirian, merasakan napas terakhir yang ditinggalkan oleh kelahiran kembali naga api. Dengan bantuan dan pengamatan kedua muridnya, Yang Chen akhirnya memulai penyempurnaan pil embrio fusi. Untuk memaksimalkan keberhasilan kelahiran kembali naga api, Yang Chen juga menggunakan sisik dan daging tubuh Aolai dan sisik dan daging tubuh boneka naga selain menggunakan bab jasa untuk mengawalnya. Api yang digunakan dalam pemurnian adalah sumber kehidupan asli naga api naga matahari ungu. Mo Chunmei menatap gerakan dan teknik Yang Chen dengan saksama. Meskipun Yang Chen telah menjelaskan semua langkah kepada Mo Chunmei secara terperinci sebelum menyempurnakannya, ketika dia benar-benar melihat tangan gurunya, Mo Chunmei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan kekaguman yang tak terucapkan. Pengendalian waktu, keakuratan bahan, keteguhan teknik, dan penguasaan api oleh sang maestro benar-benar mengagumkan. Mo Chunmei juga seorang master alkemis tingkat tinggi, tetapi dia belum pernah melihat teknik pemurnian seperti itu. Khususnya, pengendalian benih api membuat Mo Chunmei mengaguminya. Mo Chunmei benar-benar bersentuhan dengan ribuan benih api setelah ia memperoleh tungku roh yang sangat dalam yang diwariskan oleh Yang Chen.
Selama waktu ini, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membiasakan diri dengan berbagai sifat api. Karena itu, dia tahu lebih dari siapapun, betapa hebatnya menguasai semua jenis benih api. Dia harus mengandalkan tungku roh yang dalam untuk melakukan ini, tetapi Yang Chen sama sekali tidak membutuhkannya. Benih api yang terungkap pastilah benih api yang paling cocok, seolah-olah semua benih api di dunia ada di tubuh tuannya. Kadang kala Mo Chunmei harus mendesah bahwa jurang antara dirinya dan tuannya tampak makin membesar, hanya seperti parit belaka. Meskipun Yang Chen menjelaskan prosesnya secara rinci, ada banyak hal di dalamnya yang tidak dijelaskan secara menyeluruh. Beberapa hal, jika tidak disadari sendiri, tidak akan dipahami sendiri, dan bahkan operasi sebenarnya tidak akan benar-benar dipahami. Yang Chen tidak ingin menyebabkan kehancuran Master Alkemis terkenal Mo Chunmei di kehidupan sebelumnya karena indoktrinasinya sendiri. Hana Mengyu bukanlah seorang Master Alkemis, dan bimbingan Yang Chen kepadanya juga agak berbeda. Ia memberitahu Hana Mengyu betapa banyak perbedaan dalam khasiat setiap bagian dari setiap bahan obat, dan betapa berbedanya tahun-tahun tersebut. Singkatnya, biarkan Hana Mengyu membudidayakan bahan obat dengan khasiat yang konsisten sebanyak mungkin. Sang alkemis mengejar kesempurnaan pil obat, dan seorang ahli dalam mengolah bahan obat seperti Hana Mengyu juga harus mengejar kesempurnaan dalam kultivasinya. Tepat pada saat ini, saat mengamati proses alkimia tuannya, kedua wanita itu mendapat hasil panen kelahiran kembali. Kedua wanita itu menatap gerak-gerik tuannya sambil memikirkan dalam benak mereka apa alasan tuannya berbuat demikian, dan mereka tidak dapat melepaskan diri darinya. Chapter 2242. Pil penggabungan embrio sangatlah penting. Dengan konsentrasi penuh Xiao Chen, ia berhasil menyelesaikan siklus pertama tanpa kesalahan. Ini juga berkat pengalaman Yang Chen dalam memurnikan semua jenis pil dasar dalam 100 tahun terakhir. Pil ras naga sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, tidak ada lagi bahan yang bisa digunakan Yang Chen untuk berlatih. Kecuali Yang Chen bisa mengukir sepotong besar daging dari Aolai dan boneka naga. Akan tetapi, bahkan jika Yang Chen bisa melakukan hal seperti itu, Aolan pasti tidak akan mengizinkannya melakukannya. Berhasil menyempurnakan siklus pertama sebenarnya berarti Xiao Chen memiliki pengalaman untuk berhasil menyempurnakan pil penggabungan embrio 8 revolusi. Apa yang Yang Chen perlu lakukan adalah menggunakan pengalaman dari penyempurnaan siklus pertama untuk menyelesaikan 7 siklus sisanya. Ini adalah tantangan yang diberikan Yang Chen pada batas kemampuannya. Pada saat yang sama, ini juga merupakan proses untuk meningkatkan level penyempurnaan pilnya. Bahkan dengan perlindungan bab merit, Yang Chen tetap menyelesaikan penyempurnaan dengan sangat hati-hati. Tidak ada cara lain. Kesulitan dalam memurnikan pil ras naga tidaklah kecil. Bahkan lebih sulit daripada memurnikan pil pengumpul sumsum tulang. Satu pil penggabungan embrio membutuhkan waktu 50 tahun bagi Yang Chen untuk menyempurnakannya. Yang Chen menggunakan setidaknya selusin vena roh di alun-alun pusat istana naga 5 elemen. Pada saat yang sama, ia menggunakan setidaknya beberapa ribu kilogram cairan spiritual asal dan kristal roh untuk menyelesaikannya. Ketika Yang Chen berhasil mengumpulkan pil tersebut, Mo Chunmei dan Hana Mengyu melihat pil besar seukuran dua orang yang berpelukan. Tulisan pil di atasnya selebar telapak tangan. Ada 8 tulisan pil yang tersusun rapi di pil itu, terlihat sangat bulat dan sempurna. Namun, kedua gadis itu tidak merasa seperti sedang melihat pil. Ini jelas merupakan bola yang sangat besar. Namun, mereka telah melihat seluruh proses penyempurnaan pil dari awal hingga akhir. Baik itu proses penyempurnaan atau ki obat setelah keluar, jika mereka tidak mempertimbangkan ukurannya, ini memang pil 8 revolusi. Aolan segera bergegas mendekat. Ketika dia melihat pil yang sangat besar ini, dia juga terdiam. Namun, dia juga tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan efek yang lengkap dan mendistribusikan efek obat ke seluruh bagian tubuhnya, dia mungkin benar-benar membutuhkan pil obat yang besar. Kalau begitu, apakah pil penguat tubuh yang kamu buat sebelumnya sudah cukup? Ketika Aolan melihat pil obat ini, dia teringat pada puluhan pil penguat tubuh yang dibuat Yang Chen di awal. Itu ukuran normal. Kalau dihitung berdasarkan ukuran tubuh, mungkin tidak cukup. Dua jenis pil yang berbeda. Yang Chen mengungkapkan maksudnya dengan sangat langsung, pil pemurnian tubuh adalah pil pemurnian tubuh, dan pil peleburan embrio adalah pil peleburan embrio. Jangan bandingkan keduanya. Yang Chen adalah seorang ahli dalam hal ini, Aolan pasti akan mendengarkan kata-kata Yang Chen sekarang. Karena Yang Chen berkata tidak apa-apa, maka pasti tidak apa-apa. Faktanya, memang demikianlah adanya. Efek utama dari pil penguat fisik adalah khasiat yang disuntikkan Yang Chen ke dalamnya, bukan ukuran pilnya. Sedangkan untuk pil peleburan embrio, itu adalah pil obat yang memungkinkan tubuh spiritual dan tubuh fisik naga api menyatu menjadi satu. Hanya dengan begitu, ia akan mengeluarkan efek pengobatan herbal yang paling hebat. Setelah pil penggabungan embrio disempurnakan, Gao Yue dan yang lainnya bergegas datang saat mendengar berita itu. Mereka semua ingin melihat bagaimana ras naga terlahir kembali dan seberapa kuat ras naga dengan kelima elemen itu. Kakak, pil obatnya sudah siap. Kapan kamu mau melanjutkan? Yang Chen bertanya sambil menyerahkan pil penggabungan embrio kepada Aolan. Aolan harus memutuskan semua ini. Yang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk berpartisipasi. Aolan memeluk kuali roh mendalam dengan ekspresi enggan di wajahnya. Akhirnya, dia tampaknya telah membuat keputusan, dan ekspresinya berubah menjadi tegas. Yang Chen, Long Kuang dulu sangat sombong. Emosinya juga sedikit mudah marah. Aolan tidak langsung menghidupkan kembali naga api itu. Sebaliknya, dia menjelaskan kepada Yang Chen, karena itu, setelah dia terluka, aku menyegelnya dalam es. Aku berharap dia bisa tetap tenang selama bertahun-tahun disegel dalam es. Jelas, Long Kuang adalah nama naga api. Bermarga Long, bukan anggota keluarga kerajaan ras naga. Kalau begitu, dia pasti orang yang disukai Aolan. Namun,
Apa yang dikatakan Aolan agak berbeda dari saat Yang Chen menemukan tubuh fisik naga api. Kakak, apakah kamu salah? Yang Chen segera menyela kakak Aolan. Saat Aolai dan aku melihatnya, dia sudah tidak sadarkan diri lagi. Rasanya seperti lelucon untuk mengharapkan seseorang tanpa kesadaran aktif untuk tenang dan merenungkan dirinya sendiri. Namun, Aolan tidak berniat bercanda. Dia tampak tenggelam dalam ingatannya, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Seperti yang saya katakan, dia orang yang sombong. Aolan mengingatnya sejenak sebelum melanjutkan, saat itu, lukanya tidak fatal. Namun, saya tidak punya cara untuk mengobatinya. Di satu sisi, saya menyegelnya dalam es untuk menenangkannya. Di sisi lain, saya ingin memperpanjang hidupnya hingga saya dapat menemukan cara untuk mengobatinya. Aolan menegaskan sekali lagi bahwa Long Kuang sangat bangga. Yang Chen agak mengerti bahwa pasti ada alasan untuk ini. Namun, dia tidak bermaksud mengganggu kakak Aolan. Menceritakannya sekarang adalah bentuk kelegaan dan relaksasi baginya. Itu sangat bermanfaat. Akan tetapi, harga dirinya membuatnya tidak sanggup menanggung penantian yang lebih buruk dari kematian ini. Suara Aolan berubah agak suram. Kadang-kadang, dia lebih baik mati daripada berjuang di ambang kematian. Semua orang di sini adalah seorang kultivator. Mereka semua bisa memahami situasi yang dibicarakan Aolan. Belum lagi ras naga yang agung dan perkasa, bahkan jika seorang kultivator tiba-tiba menjadi manusia biasa, beberapa orang mungkin tidak dapat menerimanya, apalagi menjadi orang yang setengah mati tanpa kemampuan untuk bergerak. Jika saat itu tiba, kebanyakan petani lebih memilih mati. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak akan mati. Dia akan terlahir kembali. Aolan tersenyum pahit. Tidak perlu penjelasan lebih lanjut. Efek dari aroma jiwa naga bahkan lebih kuat daripada giok percing ilahi. Tidak ada periode kelemahan. Sebagai anggota ras naga, dia secara alami tahu bahwa dia tidak akan mati. Namun, dia memberiku waktu untuk memutuskan kelahirannya kembali. Setelah itu, kakak perempuan Aolan menjawab, dia berinisiatif menghapus kesadarannya sehingga aku bisa menerima harga dirinya sepenuhnya sebelum membiarkan dia terlahir kembali. Setelah mengatakan semua ini, kakak Aolan tampak telah menaruh batu di hatinya. Dia tampak jauh lebih santai. Tentu saja, semua orang juga memahami seluk-beluk situasi tersebut. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Terjadi konflik cinta dan benci di antara manusia. Ras naga pun tak terkecuali. Kakak, orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Sementara para wanita itu mendesah, Yang Chen langsung memberikan penilaian yang sangat tidak menyenangkan. Bagi putri ras naga untuk merendahkan dirinya demi menyukai seorang pria miskin sudah merupakan berkah yang besar. Namun, orang ini masih berani bersikap sombong. Menurut pendapat adik kecil, yang terbaik adalah dia mengubah sifat buruknya. Tepat saat Aolan hendak menjelaskan, Yang Chen menyela. Kakak, aku tahu kau menceritakan semua ini kepada kami agar kami bisa lebih toleran kepadanya setelah dia terlahir kembali. Namun, terkadang, bersikap terlalu memanjakan justru akan merugikannya. Yang Chen sama sekali tidak berdiri di tempat. Dia berkata dengan gaya kuno, selain Long Xuan, sepertinya orang-orang bermarga Long lainnya perlu diberi pelajaran. Chapter 2243. Ketika Yang Chen mengatakan bahwa setiap orang yang bermarga Long perlu diberi pelajaran, ia tidak hanya berbicara tentang Long Kuang. Ini termasuk 6 orang tua bermarga Long yang datang ke Istana Naga untuk membiasakan diri dengan rumput gulungan naga. Hanya saja mereka tidak mengambil inisiatif untuk bergerak saat itu. Sebaliknya, mereka mengusir si pemarah Long Yuan. Mereka baru patuh setelah melihat Lin Zeng Yuan, Li Cheng, Si Sanshan, dan Yang Chen memberi mereka pelajaran. Jika Yang Chen tidak menekan orang-orang itu saat itu, peta geografis Istana Naga dan sebagainya akan diambil kembali oleh orang-orang itu. Mereka akan berpura-pura bahwa harta karun ras naga tidak bisa ditinggalkan di luar. Mereka tidak punya niat baik sejak awal. Sekarang, ada orang lain yang begitu sombong sehingga dia bahkan tidak bisa mentolerir kakak Aolan yang mencari obat untuknya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menyerahkan keputusan itu kepada kakak Aolan. Kesan pertama Yang Chen terhadapnya adalah dia sangat tidak senang. Betapa sombongnya kakak Aolan. Dia adalah putri dari ras naga. Dia adalah salah satu ahli teratas di alam spiritual. Namun, dia bersedia berkompromi dengan junior seperti Yang Chen. Dia bahkan menyapa keluarga Yang Chen seperti ini sebelum dia bereinkarnasi. Takut dia akan membuat Yang Chen dan yang lainnya tidak senang. Orang bisa membayangkan betapa sombongnya orang itu saat itu. Yang Chen tidak tahu bagaimana cara kerja mata kakak Aolan. Mengapa dia memilih orang seperti itu sebagai pasangannya. Namun, cinta itu sulit diucapkan. Sulit untuk menjamin bahwa seseorang akan jatuh cinta pada seseorang. Saat itu, kultivasi tubuh fisik Huolong hanya berada di puncak alam surgawi abadi. Bagi orang-orang sekarang, alam kultivasi ini tidak ada apa-apanya. Barangkali karena itulah kakak Aolan memberi salam terlebih dahulu kepada mereka, takut kalau mereka akan menyakiti Long Kuang. Mendengar Yang Chen mengatakan bahwa semua orang yang bermarga Long perlu diberi pelajaran, kakak Aolan tidak marah. Mungkin dia berpikir begitu dalam hatinya. Kakak, setelah sekian tahun, mungkin kau sudah banyak berubah setelah meninggal sekali. Kau tidak perlu menyimpannya dalam hati. Hanya Gao Yue yang bisa menghibur Aolan seperti ini. Dia memanggil Aolan sebagai kakak seperti Yang Chen. Meskipun Xiao Chen melihat bahwa kakak Aolan biasanya bersikap acuh tak acuh, dia tidak menyangka bahwa kakak Aolan akan memiliki kekhawatiran seperti itu di dalam hatinya. Pastilah dia telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun. Mereka semua adalah wanita. Gao Yue dan yang lainnya dapat memahami penderitaan Aolan selama beberapa tahun terakhir. Melihat kekasihnya akan dibangkitkan, dapat dimengerti bila dia sedikit gugup. Para wanita juga maju ke depan, dan setelah menghiburnya sejenak, semua orang perlahan menjadi tenang.
Meskipun Aolan berkata demikian, semua orang mengerti bahwa Aolan tidak menghidupkan kembali Long Kuang selama bertahun-tahun sebelum bertemu Yang Chen. Dia pasti sangat mengenal karakter Long Kuang. Bahkan jika Long Kuang dihidupkan kembali, dia mungkin tidak banyak berubah. Itulah sebabnya dia belum mengambil keputusan, perlahan menunggu kesempatan yang tepat. Aolan juga tenang dan bersiap untuk menghidupkan kembali Long Kuang. Saudari-saudari Murong juga sudah menduga hari ini akan tiba. Setelah memperoleh pil Yuan Surgawi, mereka tidak perlu lagi bergantung pada boneka naga sehingga mereka dengan mudah menyerah. Kalau perlu, bukankah masih ada boneka yang dipalsukan oleh Tetua Feng? Itu adalah ahli Dewa Emas sejati yang telah melewati masa kesusahan, lebih kuat dari boneka naga. Ini dilakukan untuk menghidupkan kembali Long Kuang. Oleh karena itu, ukuran boneka naga tidak dapat diubah sesuka hati. Boneka itu hanya dapat dilepaskan sesuai dengan ukuran aslinya. Dengan ini, istana naga tidak dapat diletakkan. Semua orang langsung menuju peta geografis pegunungan dan sungai dan meletakkan boneka naga. Sebelumnya, boneka naga telah disempurnakan dengan paksa. Demi keamanan, Yang Chen bahkan meminta Xiao Tian untuk menelan semua aura yang bukan milik boneka naga. Saat ini, boneka naga itu adalah naga putih murni. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aolan bertanya pada Yang Chen sambil memegang dupa jiwa naga yang berisi roh primordial kehidupan Long Kuang. Menghidupkan kembali Long Kuang sangatlah mudah. Mereka hanya perlu menghapus roh naga di dalam tungku roh mendalam. Namun, tidak semudah itu untuk memiliki boneka naga. Aolan tidak memiliki pengalaman dalam aspek ini, jadi dia hanya bisa berkonsultasi dengan Yang Chen. Jika kita langsung menghidupkannya kembali, dupa jiwa naga akan segera menumbuhkan tubuh fisik baru. Kita tidak bisa meninggalkannya di sini. Yang Chen menjelaskan kepada Aolan, kita hanya perlu menghidupkan kembali tubuh spiritualnya dan menempati tubuh fisik boneka naga. Kakak, taruhlah dupa jiwa naga ini ke dalam istana otak boneka naga. Yang Chen adalah otoritas mutlak dalam aspek ini. Termasuk kapan harus menggunakan pil penggabungan embrio. Dia membutuhkan bimbingan Yang Chen. Tempatkan pil penggabungan embrio di mulut boneka naga, perintah Yang Chen. Sekarang setelah saudara perempuan Murong benar-benar menyerah dalam mengendalikan boneka naga, Aolan harus melakukan semuanya sendiri. Aolan tidak menganggap pekerjaan semacam ini melelahkan atau menyusahkan, dan segera menyelesaikannya. Karena takut Long Kuang akan merasa tercekik saat terbangun, dia secara khusus memilih tempat di mulut besar boneka naga itu yang tidak akan membuatnya merasa tidak nyaman. Kakak, ketika Long Kuang meninggalkan roh primordialnya, dia hanya seorang dewa surgawi tingkat puncak. Sekarang dia tiba-tiba memiliki tubuh fisik dewa emas tingkat menengah, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Yang Chen memperingatkan dengan hati-hati, lagi pula, itu bukan tubuh fisiknya sendiri. Mungkin akan sangat menyakitkan saat dia memilikinya. Jadi, kakak, kamu harus menahannya bila perlu. Jangan biarkan dia terlalu banyak melawan. Ini adalah masalah serius, jadi Aolan mengangguk dengan penuh semangat. Selama Xiao Chen dapat membangkitkan Long Kuang dan merasukinya, segalanya hanyalah masalah kecil. Aolan menyerahkan botol giok besar lainnya. Di dalamnya terdapat 108 pil Ganoderma Jade Dew yang telah disempurnakan oleh Yang Chen. Dengan Ganoderma yang bermanfaat di dalamnya, energi obat dari 100 pil obat ini dapat menyaingi pil obat 9 revolusi. Sayangnya, ini hanyalah ramuan dari alam roh. Dalam hal energi medis, ramuan ini jauh lebih lemah daripada ramuan dari alam abadi. Xiao Chen tidak punya pilihan selain menggunakan kuantitas untuk menebusnya. Boneka naga itu sudah mati. Tidak ada lagi kekuatan hidup di dalamnya. Yang Chen harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia tidak bisa membiarkan Aolan berpikir bahwa dia sedang menunggu kesempatan untuk berurusan dengan Long Kuang. Oleh karena itu, Yang Chen menjelaskan secara rinci, aroma jiwa naga akan membawa kekuatan hidup ke istana Niwan milik boneka naga. Namun, itu saja tidak cukup. Pada saat itu, boneka naga akan berada dalam kondisi terluka parah, dengan hanya sedikit kekuatan hidup yang tersisa di istana Niwannya. Yang Chen menunjuk ke botol pil Ganoderma Jade Dew yang bermanfaat dan berkata, pada saat itu, kita harus menggunakan pil obat ini untuk mengobati lukanya. Ini sama saja dengan membiarkan seluruh tubuh fisik boneka naga mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Pada saat itu, pil penggabungan embrio akan efektif. Mendengar instruksi Yang Chen, Aolan mengangguk dengan penuh semangat. Saat ini, Aolan tidak tampak seperti putri dari ras naga yang sangat kuat. Sebaliknya, dia lebih tampak seperti keluarga pasien yang mengingat instruksi dokter. Setelah dia menggunakan semua pil obat ini dan mengonsumsi pil penggabungan embrio, berikan dia pil penguat tubuh. Yang Chen memberi instruksi dengan hati-hati. Setelah itu, dia akan tidur dalam waktu yang lama. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Setelah dia bangun, semuanya akan kurang lebih selesai. Chapter 2244. Aolan mengingat setiap kata yang diucapkan Yang Chen dan memeriksa ulang semua pengaturan. Dia menatap boneka naga di kejauhan dengan tatapan rumit lalu menatap Aolai di sampingnya sebelum mengambil tungku roh mendalam. Puluhan pil giok jamur Lingzi berkah 8 revolusi itu bukan untuk dimakan oleh Long Kuang yang telah bangkit, melainkan untuk menggali daging boneka naga dan menguburnya di seluruh tubuh boneka naga. Selama Long Kuang masih sadar, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merangsang khasiat pil dan menyembuhkan semua luka fisik di sekitar pil. Aku harap setelah kau mati sekali, kau akan benar-benar memahami sesuatu. Kakak Aolan bergumam dengan suara rendah dan langsung menghapus roh dari tungku roh mendalam. Tepat saat aksinya selesai, bagian belakang kepala boneka naga itu berkilauan dengan cemerlang. Setelah cahaya itu bersinar, ada asap tebal mengepul di sana. Asapnya sangat tebal, dan dalam sekejap mata, asap itu membungkus kepala dan leher boneka naga yang besar itu. Tidak ada yang bisa dilihat lagi.
Naga itu baru saja terlahir kembali, jadi semua orang tidak menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajah karena takut membangkitkan permusuhan Longkuang. Mereka hanya menunggu dengan tenang. Akan tetapi, mereka semua adalah kultivator, dan mereka semua dapat merasakan bahwa boneka naga yang awalnya adalah naga mati kini memiliki jejak vitalitas. Aolan berada tepat di seberang boneka naga, beberapa langkah jauhnya. Yang lain tidak berani menggunakan indera spiritual mereka untuk menjelajah, tetapi dia tidak takut. Melihat boneka naga itu semakin lama semakin bersemangat, tiba-tiba, istana Niwan milik boneka naga di dalam asap memancarkan aura spiritual yang mengerikan dan familiar. Ini aku. Indera spiritual Aolan langsung terhubung dengan indera spiritual itu, dan sebuah pikiran pun terpancar. Indera spiritual yang mengamuk itu tampak tenang dalam sekejap, seolah-olah dia mengerti bahwa Aolan melindunginya di sisinya. Dia tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Dia menjadi tenang, dan dalam waktu singkat, indera spiritualnya menjadi semakin kuat. Vitalitas boneka naga juga menjadi semakin banyak. Pil giok jamur Lingzi berkah 8 revolusi dikuburkan langsung di belakang istana Niwan. Pada saat ini, indera spiritual Longkuang telah pulih, dan ia juga memiliki sedikit kekuatan spiritual. Ketika ia bersentuhan dengan pil itu, ia segera merangsang khasiatnya. Pil giok jamur Lingzi berkhasiat adalah ramuan yang dapat meregenerasi daging dan tulang di alam spiritual. Dalam sekejap, tubuh naga yang berada puluhan kaki di sekitar pil itu, memulihkan vitalitasnya. Kekuatan spiritual Longkuang segera mengikuti instruksi Aolan dan dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya. Satu persatu, pil giok jamur Lingzi yang berbudi luhur dirangsang, dan tubuh panjang boneka naga memulihkan vitalitasnya sedikit demi sedikit. Setelah puluhan pil dirangsang, tubuh Longkuang yang sudah ratusan kaki panjangnya menjadi penuh vitalitas. Organ vital dan otaknya semua pulih. Meskipun efek obatnya tidak berpengaruh pada bagian tubuh lainnya, itu hanya luka ringan. Di tempat-tempat ini, tidak perlu menggali daging untuk mengubur pil-pil itu. Selama Longkuang menelan pil-pil itu sudah cukup. Aolan memasukkan sisa puluhan pil embun giok Lingzi ke dalam mulut Longkuang. Namun, Longkuang masih mengingat instruksi Aolan dan tidak menelan pil penggabungan embrio. Saat ini, Longkuang jelas merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Namun, karena kepercayaannya pada Aolan, dia tetap mengikuti instruksi Aolan. Setelah pil itu masuk ke perutnya, seolah-olah ada mata air vitalitas yang tiba-tiba terbentuk di perutnya. Mata air yang tak terhitung jumlahnya diam-diam menyembur keluar dari mulut mata air dan perlahan mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Setiap kali boneka naga itu berada, ia merasakannya, ia akan membangunkan satu tempat dan setiap tempat. Di samping rasa tidak nyaman, wangi jiwa naga juga perlahan mengalir ke tempat-tempat yang sebelumnya tidak dirasakannya. Tubuhnya tampak beregenerasi sedikit demi sedikit. Mungkinkah ini perasaan menggunakan aroma jiwa naga untuk beregenerasi? Tak lama kemudian, Longkuang merasa tubuhnya telah lengkap kembali. Namun, entah mengapa, rasanya masih ada jarak antara tubuh rohaninya dan tubuh fisiknya. Bahkan ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia merasa tidak berdaya. Longkuang jelas melakukan sesuatu dengan sekuat tenaganya, tetapi tubuhnya tampaknya bukan miliknya. Kecemasan dalam hatinya dan rasa sakit yang tiba-tiba di tubuh fisiknya menyebabkan Longkuang kejang-kejang tak terkendali. Tepat saat tubuh Longkuang bergerak, Aolan sudah bersiap. Dia memperlihatkan wujud naganya dan melilit Longkuang, mengendalikan tubuhnya dengan kuat dan mencegahnya bergerak. Ini dilakukan untuk mencegah Longkuang terluka dan memengaruhi efek dari kerasukan. Menderita, telan pil itu di mulut Anda. Instruksi Aolan datang tepat waktu, menghentikan Longkuang dari membiarkan pikirannya menjadi liar. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan lidahnya, yang tidak mendengarkannya, dan menelan pil itu. Longkuang sangat yakin bahwa Aolan tidak akan menyakitinya. Jika itu orang lain, Longkuang pasti tidak akan begitu patuh. Namun, Longkuang tidak terlalu senang saat ini. Sepertinya ada beberapa orang asing di sekitarnya. Mengapa Aolan menghidupkannya kembali ketika ada orang luar di sekitarnya? Setelah Longkuang menelan pil itu, dia merasa sedikit lebih nyaman. Meskipun tubuhnya masih terasa sakit dan masih kejang-kejang, seiring rasa sakitnya bertambah, kendalinya menjadi lebih baik. Rasanya seperti semua bagian tubuhnya kembali ke kendalinya sedikit demi sedikit. Meskipun prosesnya lambat, ia dapat merasakannya dengan jelas. Meski begitu, Longkuang tidak bisa merasa bahagia. Ia menemukan bahwa tubuhnya secara alami memiliki sifat bumi. Bagaimana ini mungkin? Aku adalah naga api. Mungkinkah setelah mengandalkan aroma jiwa naga untuk terlahir kembali, atribut unsur bawaanku akan berubah? Minumlah pil ini. Aolan memperhatikan tubuh Longkuang yang semakin normal. Kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Akan tetapi, dia masih ingat instruksi Yang Chen dan meletakkan pil penguat tubuh ke dalam mulut Longkuang. Longkuang tidak melawan, dan dengan patuh menelan beberapa pil. Tak lama kemudian, pikiran Longkuang menjadi kacau dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak tertidur lelap. Tubuh panjang Longkuang tergeletak di ruang kosong yang luas di peta geografis gunung sungai, mendengkur bagaikan guntur. Bahkan dalam mimpinya, tubuh Longkuang masih berkedut. Ketika semua orang melihat ini, mereka bisa membayangkan rasa sakit yang dialami tubuhnya. Aolan menatap Longkuang dengan cemas, takut ada sesuatu yang salah. Dari awal hingga sekarang, semua perubahan sesuai dengan harapan Yang Chen. Ini juga alasan mengapa Aolan merasa tenang. Akhirnya, Longkuang tertidur lelap. Meskipun tubuhnya terasa sakit, dia tidak bisa merasakannya. Mudah-mudahan, Longkuang akan seperti yang dikatakan Yang Chen dan kembali normal setelah tidur nyenyak. Aolan sudah pernah mengalami siksaan kematian Longkuang sekali. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Ini juga merupakan kali pertama para gadis melihat seekor naga bereinkarnasi dan memiliki tubuh lain. Meskipun hal itu membuka mata mereka, para gadis juga sangat bangga dengan suami mereka.
Keajaiban seperti itu, jika bukan suaminya sendiri, siapa lagi yang mampu melakukannya? Meskipun Long Kuang sedang tertidur lelap, Aolan tidak meninggalkannya sama sekali. Dia terus menatap tubuhnya, mendengarkan dengkurannya seolah-olah itu adalah suara terindah di dunia. Chapter 2245. Kerumunan itu tidak mengganggu Aolan dan Long Kuang. Setelah mereka kembali ke Istana Naga dengan tenang, mereka mulai mengobrol dengan gembira. Perlu diketahui bahwa kejadian yang terjadi belum lama ini benar-benar menjungkirbalikkan akal sehat semua orang. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Long Kuang telah hidup kembali. Boneka naga itu telah mati entah berapa tahun yang lalu. Bahkan boneka itu telah disempurnakan secara paksa oleh seorang ahli menjadi harta karun ajaib. Akan tetapi, suaminya telah menggunakan wewangian jiwa naga dari ras naga dan memasukkan Long Kuang yang terlahir kembali ke dalam tubuh boneka naga, sehingga tubuh boneka naga tersebut mendapatkan kembali vitalitasnya. Ini jauh lebih cemerlang daripada menyelamatkan orang yang sekarat atau menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Menurut legenda, pil emas 9 revolusi dari dunia abadi dapat mencapai efek seperti itu. Namun, itu hanyalah legenda. Tidak seorang pun pernah melihatnya sebelumnya. Namun, semua yang dilakukan suaminya terjadi di depan semua orang. Sekarang, tidak ada seorang pun yang berminat untuk berkultivasi lagi. Mereka semua ingin menunggu Long Kuang bangun dan melihat hasil akhirnya. Ketika mereka memikirkan bagaimana mereka menjadi salah satu peserta, semua gadis merasa terhormat. Waktu tidur Long Kuang jelas jauh lebih lama dari perkiraan Yang Chen. Awalnya, Yang Chen memperkirakan akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Namun, 2 bulan telah berlalu dan dia masih tidur. Ini adalah pertama kalinya terjadi situasi yang berada di luar kendali Yang Chen. Aolan juga agak cemas dan bergegas mencari Yang Chen. Setelah Yang Chen mengamati pemandangan itu dengan saksama, ia menyimpulkan bahwa Long Kuang baik-baik saja dan hanya tidur. Adapun mengapa butuh waktu lama, itu di luar dugaan Yang Chen. Mungkin karena dia telah berubah menjadi tubuh dengan atribut bawaan yang sama sekali berbeda. Dengkuran Long Kuang sangat teratur. Aolan juga khawatir dan tahu bahwa Long Kuang baik-baik saja untuk saat ini. Namun, dia tidak berani mempertaruhkan nyawa Long Kuang, jadi dia meminta Yang Chen untuk datang dan melihatnya. Karena semuanya baik-baik saja, mereka mungkin sebaiknya menunggu di sini. Itu bisa dianggap sebagai saksi proses kebangkitan Long Kuang. Semua orang tahu bahwa pil spiritual yang diberikan suami mereka semuanya dicampur dengan wangi jiwa naga dan giok bertengger ilahi. Jika ada hari seperti itu, ini juga akan menjadi sebuah pengalaman. Long Kuang akhirnya terbangun. Di bawah perhatian semua orang, dia tiba-tiba berhenti mendengkur dan membuka matanya. Long Kuang, apa kabar? Aolan hanya menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyerbu ke depan Long Kuang. Xiao Chen tidak tahu apakah dia memiliki kecepatan seperti itu saat menghadapi lawan yang kuat. Tiba-tiba, dia melihat seorang wanita asing berlari di depannya. Namun, suaranya adalah suara yang dia kenal dan tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Auranya juga sama. Long Kuang, yang baru saja bangun, masih sedikit bingung dengan situasinya. Mata naganya yang besar bersinar dengan cahaya yang meragukan. Aku Aolan. Aolan tertegun. Kemudian, dia langsung mengerti. Tubuhnya bergetar, dan dia memperlihatkan tubuh ras naganya. Kali ini, Long Kuang langsung mengerti, dan lebih banyak kelembutan muncul di matanya. Namun, dengan sangat cepat, tatapan Long Kuang berhenti pada tubuh Aolai dan berhenti bergerak. Pada saat yang sama, ada tanda bahwa dia akan marah. Aura pria kekar ini begitu familiar. Seolah-olah dia adalah dirinya yang lain. Apa yang sedang terjadi? Kakak, kalian kejar dulu. Dia bisa mencariku setelah dia tahu jawabannya. Yang Chen adalah orang yang bijaksana. Dia segera memanggil Aolan. Kemudian, dia menuntun gadis-gadis itu dan menghilang seketika. Aolai berdiri di sana dengan bodoh, tidak bergerak. Sepertinya dia berencana untuk menonton pertunjukan itu. Pada saat berikutnya, Yang Chen, yang telah menghilang, tiba-tiba muncul di samping Aolai. Dia meraih Aolai dan menariknya. Mereka berdua menghilang dalam sekejap mata. Apakah kamu bodoh? Mereka telah bersatu kembali setelah sekian lama. Apa yang kamu lakukan berdiri di tengah-tengah? Meskipun mereka berdua telah menghilang, Aolan dan Long Kuang dengan jelas mendengar omelan Yang Chen terhadap Aolai. Meskipun Aolan sudah dalam wujud naga, wajahnya masih hampir tersipu. Apa yang terjadi padaku sekarang? Pikiran Long Kuang masih dipenuhi kebingungan. Dia menunjuk tubuhnya dan bertanya, juga, mengapa kamu berubah menjadi manusia? Yang Chen dan Aolai minum kendi besar anggur di Istana Naga. Selir yang melayani Yang Chen berganti setiap hari, totalnya ada 10. Baru pada saat itulah Aolan dan Long Kuang tiba. Yang mengejutkan Yang Chen adalah ketika Long Kuang datang, dia benar-benar berubah menjadi manusia seperti Aolan dan Aolai. Ini mengejutkan Yang Chen. Bukankah mereka mengatakan bahwa orang ini sangat sombong? Ras naga yang sombong berubah menjadi manusia. Penampilan Long Kuang benar-benar berbeda dari pria berotot yang berubah menjadi Aolai. Sekilas, dia tampak seperti seorang sarjana yang elegan. Setiap gerakannya tampak dipenuhi dengan semacam landasan pengetahuan, dan seluruh pribadinya juga tampak penuh dengan aura ilmiah. Saat Long Kuang memasuki Istana Naga, tatapannya tertuju pada Istana Naga Api. Pada titik ini, Yang Chen merasa sedikit bersalah. Istana Naga ini dulunya miliknya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum mendudukinya dengan paksa. Sekarang setelah dia melihat pemilik aslinya, dia merasa sedikit bersalah. Untungnya, Long Kuang hanya melirik sekilas sebelum mulai mengamati Istana Naga 5 elemen dengan saksama. Terutama saat ia melihat pagoda naga. Matanya berbinar. Selama masih menjadi anggota ras naga, mereka akan memberikan perhatian khusus pada pagoda naga. Ini adalah karakteristik khusus dari ras naga.
Jika tidak demikian, bisa jadi dia bukan anggota ras naga, atau garis keturunan ras naganya tidak cukup murni. Yang Chen, kali ini, Long Kuang bermaksud mengucapkan terima kasih secara pribadi atas kerja kerasmu selama beberapa tahun terakhir. Wajah Aolan dipenuhi dengan senyuman. Kelihatannya dia sangat bahagia selama 10 hari terakhir. Ada pancaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajahnya. Itu adalah senyuman yang hanya muncul dari kegembiraan di hatinya. Benar sekali, benar sekali. Karena Long Kuang datang untuk mengucapkan terima kasih, Yang Chen pun tersenyum. Ia berkata dengan sopan, sebenarnya, ini semua karena kakak Aolan. Jika kau ingin berterima kasih kepada seseorang, kau harus berterima kasih kepada kakak. Tentu saja, aku tidak akan tertinggal di pihak Aolan. Long Kuang memberi hormat dengan tangan terkepal dan membungkuk sopan kepada Yang Chen. Terima kasih banyak, guru besar. Setiap tindakan Long Kuang tampak sangat serius. Bahkan cara dia membungkuk dalam-dalam pun sangat alami. Tidak terlihat seperti dia dipaksa. Sebelumnya, ketika Aolan menyebut Long Kuang, semua orang tertipu oleh kesombongannya. Mereka mengira Long Kuang akan bersikap sombong. Mereka tidak menyangka dia akan bersikap begitu rendah hati. Seketika, kesan baik mereka terhadapnya meningkat pesat. Yang Chen segera membantu Long Kuang berdiri. Bagaimanapun juga, orang ini kemungkinan besar adalah suami kakak Aolan di masa depan. Yang Chen tidak boleh bersikap kasar. Kakak Long telah hidup kembali. Ini bisa dianggap sebagai berkah sekaligus kutukan. Pasti akan ada keberuntungan di masa depan. Long Kuang dan kakak Aolan sangat dekat. Jadi, Yang Chen mengikuti cara kakak Aolan memanggil Long Kuang, memanggilnya kakak Long. Adik kecil ini tidak punya banyak hal di sini, hanya anggur yang enak dan makanan lezat. Yang Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Ia berkata kepada Aolan dan Long Kuang, kakak Long aman dan sehat. Semua orang harus merayakannya. Tolong. Chapter 2246. Setelah itu, tuan rumah dan para tamu bersenang-senang. Terlepas dari apakah itu keluarga Yang Chen, Aolan, Aolai, atau Long Kuang, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan dan tawa. Tuan rumah ramah dan tamu-tamu bersikap sopan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah acara yang menggembirakan. Long Kuang selalu tampak sebagai orang yang berpengetahuan luas dan berbicara dengan jenaka. Sikapnya juga sangat rendah hati. Tidak peduli dengan siapapun dia berbicara, dia selalu bersikap sopan. Bahkan guru yang paling pemilih pun tidak akan dapat menemukan masalah dengan Long Kuang dalam aspek ini. Yang Chen ingin bertanya kepada kakak Aolan apa yang sedang terjadi. Namun, perhatian kakak Aolan saat ini tertuju pada Long Kuang. Bagaimana dia bisa memperhatikan tatapan Yang Chen padanya dari waktu ke waktu. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang wanita yang sedang jatuh cinta dapat melihat orang lain? Wanita manusia seperti ini, wanita naga seperti ini, bahkan putri dari ras naga pun seperti ini. Tidak peduli apa yang terjadi pada Long Kuang, setidaknya dia hidup kembali. Selain itu, dia berhasil memiliki tubuh boneka naga. Ini adalah hal yang menggembirakan. Bukankah semua yang dilakukan kakak Aolan sebelumnya untuk tujuan ini? Selama dia bahagia, itu baik-baik saja. Long Kuang tidak akan bisa memprovokasinya. Yang Chen tidak mau repot-repot mengurusi urusan orang lain. Selama jamuan makan, Long Kuang mengucapkan terima kasih kepada Xiao Chen berkali-kali. Dia sangat sopan dan toleransi alkohol orang ini cukup baik. Perayaan untuk Long Kuang kali ini sangat riang. Setelah minum, semua orang menjadi lebih atau kurang akrab satu sama lain. Baru kemudian Aolan membiarkan Yang Chen memeriksa tubuh Long Kuang dengan saksama. Bagaimanapun, Long Kuang baru saja dihidupkan kembali dan memiliki tubuh boneka naga. Bahkan dengan bantuan pil peleburan embrio, efek spesifiknya masih membutuhkan Yang Chen, sang alkemis, untuk memeriksanya dengan saksama. Yang Chen tidak berdiri di sana dengan hormat. Dia segera melepaskan indera spiritualnya dan memeriksa Long Kuang dengan saksama. Ini sebenarnya sangat kasar bagi para kultivator. Namun, tidak ada yang akan peduli tentang hal itu dalam situasi ini. Ini adalah permintaan Long Kuang, jadi bagaimana bisa dianggap kasar? Setelah pemeriksaan, Yang Chen dengan hati-hati bertanya pada Long Kuang tentang berbagai perasaannya. Pada akhirnya, dia tidak lupa menggunakan metode memeriksa atribut pasca natalnya. Sebagaimana yang diharapkan, dia memiliki kelima elemen tersebut, dan semuanya dalam kondisi maksimal. Mengenai hasil ini, Yang Chen masih sangat percaya diri. Dengan begitu banyak prestasi yang diberikan, jika dia bahkan tidak bisa mencapai ini, maka bab prestasi tidak akan sesuai dengan namanya. Hasil pemeriksaan secara keseluruhan menunjukkan bahwa semuanya normal. Long Kuang telah pulih dengan sangat baik tanpa cacat apapun. Efek dari pil Embryo Fusion sangat luar biasa. Pil ini menghubungkan tubuh roh dan tubuh jasmani Long Kuang dengan erat tanpa sedikit pun penolakan. Jika ada masalah, itu adalah Long Kuang sendiri. Tentu saja, yang ia maksud adalah tubuh roh Long Kuang. Tubuh rohnya baru saja dibangkitkan dalam tubuh fisik boneka naga, dan ia masih belum terbiasa dengan perubahan mendadak dari 5 elemen. Selain itu, ketika Long Kuang meninggalkan roh primordial kelahirannya, tingkat kultivasinya hanya berada di puncak tahap surga abadi. Akan tetapi, tingkat kultivasi boneka naga saat ini setidaknya berada pada tahap pertengahan abadi emas. Hal ini mirip dengan Aolai di masa lalu. Kultivasi fisiknya tinggi, tetapi kultivasi mentalnya rendah. Wajar jika dia tidak beradaptasi. Jika dia dapat mengendalikannya dengan bebas, itu akan menjadi masalah besar. Namun, ini bukanlah masalah yang dapat dipecahkan oleh pil obat Yang Chen. Long Kuang perlu beradaptasi secara perlahan. Bagaimanapun, ras naga memiliki umur yang panjang. Setelah waktu yang lama, ia akan terbiasa dengannya. Pada saat itu, tidak akan ada masalah seperti itu. Dulu,
Ketika Aolai menghadapi situasi seperti itu, Yang Chen dengan tidak baik hati meminta Aolai untuk menyempurnakan istana naga untuk dirinya sendiri. Pertama, untuk menciptakan rumah bagi dirinya sendiri. Kedua, untuk perlahan-lahan membiasakan diri dengan kultivasinya saat ini melalui penyempurnaan istana naga. Segala sesuatunya harus dilakukan selangkah demi selangkah, tidak dapat terburu-buru. Yang Chen menganalisis situasi untuk Aolan dan Long Kuang menggunakan logika yang sama, sehingga keduanya dapat dengan jelas memahami masalah mereka saat ini dan tidak membiarkan imajinasi mereka menjadi liar. Tentu saja, orang yang membiarkan imajinasi mereka menjadi liar adalah Aolan. Long Kuang juga mengerti di mana letak masalahnya saat ini. Namun, Aolan masih khawatir. Meskipun kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Long Kuang, ketika dia menghadapi masalah seperti itu, dia masih ingin membiarkan Yang Chen, alkemis terkuat, mengonfirmasinya. Kakak masih terlalu khawatir terhadap kakak Long. Yang Chen tersenyum dan memberikan penilaian, membuat wajah Long Kuang dipenuhi dengan kebahagiaan. Aolan juga menganggukkan kepalanya dengan malu-malu. Aolan tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu sebelumnya. Hal ini membuat Yang Chen merasa segar kembali. Setelah memperoleh hasil yang mereka inginkan, Aolan dan Long Kuang tidak tinggal diam dan memasuki dunia iblis. Terlepas dari apakah kepribadian Long Kuang benar-benar berubah atau tidak, pergi ke dunia iblis untuk melakukan pembantaian akan memungkinkannya untuk melampiaskan rasa frustrasi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Pada saat yang sama, bertarung juga merupakan cara yang efektif bagi Long Kuang untuk menyatukan jiwa dan raganya. Tentu saja, pergi ke dunia iblis untuk melakukan pembantaian juga akan memungkinkan peta geografis gunung sungai untuk menyempurnakan dunia iblis lebih cepat. Saat ini, dunia iblis hanya memiliki radius beberapa juta kilometer. Namun, itu hanya wilayah inti yang terhubung ke dunia abadi. Berdasarkan kecepatan saat ini, itu akan sepenuhnya disempurnakan dalam beberapa dekade. Yang Chen dan gadis-gadis itu tetap berada di Istana Naga. Semua orang masih ingin bertukar pandangan tentang Long Kuang. Lagi pula, dengan wajah kakak Aolan, mereka harus berinteraksi lebih banyak di masa mendatang. Dia mungkin benar-benar mengerti setelah mati sekali. Gao Yue mengingat penjelasan kakak Aolan yang sangat serius dan ingin tertawa. Bagaimana Long Kuang saat ini bisa terlihat seperti orang yang sombong? Dulu, para ahli sombong bermarga Long itu menolak untuk berubah wujud menjadi manusia. Bahkan kakak Aolan baru menerima perubahan ini beberapa waktu lalu. Namun, Long Kuang benar-benar berubah wujud menjadi manusia saat pertama kali bertemu dengan semua orang. Bisa dikatakan bahwa dia memang bukan orang sombong yang dibicarakan oleh kakak Aolan. Tidak ada yang banyak berhubungan dengan Long Kuang. Sepertinya ini adalah satu-satunya penjelasan. Kondisi mental seorang kultivator memang akan meningkat setelah mati sekali. Hal ini tercermin pada banyak ahli yang telah menggunakan Divine Dwelling Jade. Long Kuang tidak terkecuali. Bagaimanapun juga, ini adalah hal yang baik bagi kakak Aolan. Setidaknya dia tidak harus terjebak di antara dua pihak. Yang Chen tidak perlu memancing kemarahan ras naga tanpa alasan. Dengan Long Kuang seperti ini, mudah bagi semua orang. Beberapa hari kemudian, Aolai ditangkap oleh kakak Aolan dan segera dibebaskan. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa orang ini telah memberikan sejumlah naga api matahari ungu kepada Long Kuang. Awalnya, api sejati kehidupan Long Kuang adalah api naga matahari ungu. Jika ia berubah menjadi boneka naga, ia tidak akan memiliki benih api. Ia secara khusus meminta Aolai untuk memurnikan api sejati kehidupannya. Itu hanya selingan kecil. Itu bukan masalah besar. Semua orang berkultivasi sendiri-sendiri. Yang Chen menunggu tahap pemenggalan abadi dan alam iblis untuk disempurnakan. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencana. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Pada hari ini, Yang Chen sedang membantu roh primordial keduanya menyempurnakan tahap pemenggalan abadi. Tiba-tiba, Aolan datang menemuinya sendirian. Kali ini, Aolan berencana untuk mengambil cuti untuk sementara waktu. Alasan utamanya adalah untuk membantu Mo Chunmei menemukan roh artefak yang cocok untuk tungku roh mendalam. Chapter 2247. Sebelum Yang Chen menyempurnakan pil embrio penggabungan, Aolan berjanji untuk membantu tungku roh mendalam menemukan roh benda baru. Akan tetapi, dia masih sibuk dengan pil penggabungan embrio, jadi dia bergegas kembali bersama Mo Chunmei. Baru sekarang setelah kondisi Long Kuang stabil, Aolan berangkat dengan mudah. Aolan berasal dari ras naga. Saat ini, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari roh naga sebagai roh barang. Dulu, saat Yang Chen menggunakannya, dia tidak punya pilihan. Jika Aolan mengambil inisiatif, dia pasti akan mencari ras lain. Namun, dengan harga diri Aolan dan bantuan besar yang diberikannya kepada Yang Chen, dia pasti tidak akan senang menemukan roh barang. Dia pasti akan menemukan roh barang yang tidak kalah dengan roh naga Long Kuang. Hanya dengan begitu dia akan layak untuk tujuan Yang Chen membangkitkan Long Kuang. Long Kuang bersamamu. Yang Chen tidak takut dengan kakak Aolan yang bertindak tanpa malu-malu. Long Kuang belum lama terlahir kembali. Kakak Aolan seharusnya sangat dekat dengannya. Apakah dia rela berpisah dengannya? Kultivasinya tidak terlalu stabil sekarang. Aku akan meminjam tempatmu untuk tinggal sebentar dan menungguku kembali. Kakak Aolan tampak sedikit menyesal di matanya. Sepertinya ini bukan yang diinginkannya. Namun, itu hanyalah masa perpisahan. Kakak Aolan tidak akan terlalu peduli. Dia telah menunggu selama ribuan tahun. Sekarang setelah Long Kuang terlahir kembali, dia tidak peduli dengan perpisahan selama beberapa tahun. Long Kuang telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Mungkin dia tahu kesenjangan antara dirinya dan Aolan, jadi dia berusaha keras untuk menutupinya. Sebagian besar waktunya, Long Kuang berlatih di dunia iblis.
Terutama setelah dia tahu bahwa dunia iblis tidak akan memiliki terlalu banyak wilayah kekuasaan dan tidak akan ada terlalu banyak binatang iblis yang kuat, dia semakin menghargai waktunya. Dia pada dasarnya berlatih di dunia iblis selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi. Semua orang sudah terbiasa dengan hal ini dan tidak menganggapnya serius. Sekarang setelah Aolan pergi, Long Kuang masih berlatih di dunia iblis. Itu tidak memengaruhi kakak, jadi tidak ada yang akan memperhatikan. Kakak Aolan segera pergi. Yang Chen dapat melihat keengganannya. Hal ini membuat Yang Chen tidak dapat mengerti. Paling lama, mereka akan berpisah selama beberapa dekade. Dia telah berpisah dari istri dan selirnya selama lebih dari periode waktu tersebut selama kultivasinya. Mungkin karena dia dan gadis-gadis itu tidak mengalami perpisahan seperti itu, Yang Chen hanya bisa menggunakan alasan ini untuk menjelaskan. Semua orang masih berkultivasi di laut dalam. Yang Chen telah menghabiskan lebih dari 100 tahun meramu pil. Pada saat ini, ia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Jika tidak, jika kultivasinya tidak mencukupi saat ia membutuhkannya, itu akan menjadi buruk. Untungnya, kultivasi Yang Chen hanya di Istana Naga. Seni rahasia tubuh emas yang baru saja diselesaikannya terbang begitu saja, dan basis kultivasi Yang Chen juga terus meningkat. Kultivasi para wanita juga sangat tenang. 2 bulan setelah kakak Aolan pergi, Long Kuang tiba-tiba meninggalkan dunia iblis tanpa sepatah kata pun dan datang ke Istana Naga untuk mencari Yang Chen. Karena hubungannya dengan kakak perempuan Aolan, Yang Chen tentu saja menyambutnya dengan hangat. Namun, tanpa menunggu Yang Chen menyajikan anggur dan makanan lezat, Long Kuang melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa tidak perlu. Dia ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Yang Chen. Kali ini, aku datang terutama untuk menyampaikan rasa terima kasihku kepada Master yang atas namaku sendiri. Long Kuang bersikap agak sopan. Setelah duduk, dia minum setengah cangkir teh dan berbicara sambil tersenyum. Sambil berbicara, dia tidak lupa menangkupkan tangannya ke arah Yang Chen. Jadi ternyata dia datang untuk mengucapkan terima kasih saja. Sepertinya Long Kuang benar-benar berterima kasih. Yang Chen dengan cepat menolak. Karena pihak lain begitu sopan, Yang Chen harus bersikap lebih sopan lagi. Ngomong-ngomong, aku memang punya beberapa kesamaan dengan Tuan Yang. Keduanya bersikap sopan untuk waktu yang lama. Setelah duduk lagi, Long Kuang berbicara lagi. Namun, kali ini topik pembicaraannya jauh lebih santai. Hubungan mereka berdua tampak lebih dekat. Apakah kamu ingin mendengar detailnya? Minat Yang Chen terusik oleh kata-kata Long Kuang. Apa persamaannya dengan orang ini? Saya telah melihat istri dan selir guru. Kali ini, Long Kuang sama sekali tidak sopan. Ia bahkan mengatakan bahwa ia telah melihat istri dan selir Yang Chen. Jika aku tidak salah, aku khawatir istri dan selir guru memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada guru. Jadi itulah yang dia bicarakan. Yang Chen tertawa tanpa sadar. Jika mengenai hal ini, Yang Chen memang sama dengan Long Kuang. Dalam hal kultivasi, mereka tidak setinggi wanita mereka masing-masing. Cara Long Kuang berbicara cukup menarik. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah orang sombong yang disebutkan Aolan. Orang lain mungkin tidak memiliki pengalaman hidup kembali, tetapi Yang Chen mendapatkannya. Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur, sepertinya dia memang telah banyak berubah dalam kehidupan ini. Dulu, ia merasa hal itu tidak dapat diterima. Sekarang, ia melakukannya dengan senang hati dan tidak merasa kesulitan sama sekali. Mungkin Long Kuang benar-benar memperoleh pemahaman baru karena kelahirannya kembali. Jika Long Kuang masih memiliki karakter seperti ini, Yang Chen tidak akan keberatan memiliki hubungan yang lebih dalam dengannya. Belum lagi fakta bahwa Yang Chen telah menduduki istana naga miliknya, hanya hubungannya dengan kakak perempuan Aolan saja sudah membuatnya tidak bisa memperlakukannya sebagai orang luar. Mengingat semua ini, Yang Chen menyapa Long Kuang dengan lebih hangat. Setelah mengobrol sebentar, Long Kuang berkata dengan resmi, sebenarnya, aku masih punya permintaan kali ini. Aku harap Grandmaster bisa menyetujuinya. Tidak heran Long Kuang datang untuk berterima kasih padaku tanpa alasan. Ternyata dia punya permintaan. Yang Chen akhirnya mengerti. Karena Long Kuang berbicara langsung, Yang Chen tidak keberatan dan membiarkannya berbicara langsung. Begini, aku tahu Aolan berutang banyak budi pada guru karena masalahku. Long Kuang datang karena suatu alasan. Tentu saja, dia tidak akan tutup mulut, jadi dia berbicara terus terang. Yang Chen mengangguk pelan. Meski tak seorang pun berkata apa-apa, semua orang tahu tentang ini. Aolan tidak berutang budi sedikit pun. Dia berutang budi banyak kepada Yang Chen. Boneka naga, pil penggabung tubuh, pil pengerasan tubuh, dan pil esensi surgawi. Salah satu dari mereka adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan melalui keberuntungan di dunia abadi. Aolan berutang begitu banyak kebaikan di alam roh. Ini bukan lagi kebaikan sederhana tetapi karma yang sangat besar. Aolan sudah tahu hal ini sejak lama. Oleh karena itu, dia tidak pernah membicarakan hal ini kepada Yang Chen. Dia bahkan tidak menyebutkan bagaimana cara membalas budi. Bagaimanapun, jika Yang Chen membutuhkan sesuatu di masa mendatang, yang harus dilakukannya hanyalah memanggilnya. Jika dia bisa melakukannya, dia akan melakukannya. Jika tidak bisa, dia akan memikirkan cara untuk melakukannya. Yang Chen bahkan tidak menyebutkan masalah ini. Namun, mengapa Long Kuang mengangkatnya saat ini? Maksudku, tidak peduli seberapa banyak kebaikan yang Aolan berikan padamu, Long Kuang menatap mata Yang Chen. Long Kuang menatap mata Yang Chen dan berkata dengan sangat serius dan tegas, selama dia berutang padamu, anggap saja itu sebagai milikku. Kamu hanya perlu mencariku di masa depan. Semua yang berhubungan dengannya akan kubayar. Saat Long Kuang mengatakan ini, Yang Chen memiliki rasa hormat yang lebih besar padanya. Setelah mengamati Long Kuang dari ujung kepala sampai ujung kaki, dia menganggukkan kepalanya dengan tidak sopan dan berkata, sejujurnya, Long Kuang, baru sekarang aku menganggapmu sebagai pria sejati.
Setidaknya kau tidak mempermalukan dirimu sendiri. Chapter 2248. Akan tetapi, Long Kuang bersikap seolah-olah dia tidak mendengar pujian Yang Chen, memperlakukannya seolah-olah itu adalah masalah yang sangat biasa. Yang Chen sangat puas dengan sikap ini. Sekarang, dia lebih mengakui Long Kuang. Apapun yang terjadi, setidaknya, orang ini punya rasa tanggung jawab. Dia bukan lelaki tampan yang mengandalkan wanitanya sendiri untuk maju. Kalau Long Kuang mampu berkata seperti itu, dia jauh lebih baik dari orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang lain tetapi tetap berusaha untuk bertindak patuh. Namun, kata-kata ini juga menunjukkan bahwa Aolan benar ketika dia mengatakan bahwa Long Kuang sangat bangga. Dia bahkan tidak ingin berutang budi pada wanitanya sendiri. Dia benar-benar sangat bangga. Long Kuang tidak menyukai pujian Yang Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan kaku, bisakah kamu atau tidak? Katakan sesuatu. Long Kuang merasa bahwa ini tidak cukup untuk mengungkapkan maksudnya, jadi dia menambahkan, apakah aku pria sejati atau tidak, apakah aku memalukan atau tidak, bukanlah sesuatu yang berhak kamu nilai. Kalimat ini benar-benar mengungkap karakter Long Kuang. Long Kuang berada di wilayah Yang Chen. Meskipun dia datang untuk meminta Yang Chen melakukan sesuatu, dia tidak mengakui bahwa Yang Chen memiliki hak untuk menghakiminya. Long Kuang benar-benar sangat bangga. Dia pasti pernah menunjukkan mukanya kepada Aolan di masa lalu. Oleh karena itu, dia tampil dengan sangat baik. Sekarang hanya ada dia dan Yang Chen, Long Kuang mengungkapkan karakter aslinya. Yang Chen mengangkat kepalanya dan mulai serius mengamati orang di depannya ini. Ngomong-ngomong, perasaan Long Kuang terhadap Aolan benar-benar baik. Demi membuat Aolan bahagia, orang ini bisa menoleransi Xiao Chen berubah menjadi sarjana manusia dan sangat menghormati keluarga Xiao Chen. Dia menahannya sampai Aolan pergi untuk menangani beberapa masalah sebelum menunjukkannya. Kalau dipikir-pikir, itu tidak mudah. Hanya dengan melihat kata-kata Long Kuang, Xiao Chen dapat mengetahui apa yang dipikirkannya tentang Yang Chen. Bahkan alkemis terkuat di alam roh, yang dapat memurnikan pil obat 8 revolusi, memiliki sikap seperti itu. Mudah untuk membayangkan apa yang dipikirkannya tentang kultivator manusia lainnya. Orang ini hanyalah seorang bajingan yang pandai berpura-pura menjadi orang yang bermarga Long. Tentu saja kamu bisa membayarnya kembali. Yang Chen memberikan jawaban yang ringkas dan komprehensif. Namun, sikap ragu-ragunya sangat jelas. Namun, saya rasa Anda sendiri tidak dapat membayarnya kembali. Kamu bisa hitung sendiri apakah aku bisa melunasinya atau tidak. Meskipun kata-kata Long Kuang tiba-tiba menunjukkan kesombongan, tindakannya tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki penampilan seorang sarjana, dan tindakannya masih lembut dan halus seperti sebelumnya. Tidak ada sedikit pun perubahan dalam nadanya. Kalau bukan karena kalimat tadi, mereka berdua pasti sangat harmonis. Sayangnya, Long Kuang saat ini tampak memancarkan aura acuh tak acuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat dia berada di hadapan Aolan. Sebelum itu, izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan. Yang Chen tidak berniat untuk langsung bertengkar dengannya. Dia ingin melihat kartu truf macam apa yang dimiliki orang ini, jadi dia hanya bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak heran kultivasimu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan wanitamu. Long Kuang mengambil cangkir anggurnya, minum secangkir penuh, dan berkata perlahan, apa masalahnya? Apakah kau meremehkanku, atau meremehkan kami, para pembudidaya manusia? Yang Chen menanyakan pertanyaan yang membuatnya penasaran. Jika yang terakhir, mengapa kamu masih terlihat seperti ini? Karena Aolan menyukainya, Long Kuang menjawab pertanyaan ini tanpa ragu. Sebenarnya, dia hanya menjawab pertanyaan terakhir. Namun, itu sudah menjelaskan banyak hal. Demi Aolan, orang ini sebenarnya mampu menahan rasa tidak nyaman di hatinya dan mempertahankan penampilan ini, semuanya demi Aolan. Artinya orang ini tahu apa yang baik untuknya dan tahu siapa yang benar-benar baik kepadanya. Yang Chen mengangguk, sangat puas dengan jawaban ini. Dia mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, untungnya, masih ada harapan. Apa maksudmu? Tentu saja, Long Kuang mendengar Yang Chen bergumam sendiri. Dia langsung menjadi agak marah. Saat ini, yang paling tidak disukainya adalah Yang Chen yang mengevaluasinya, atau lebih tepatnya, kultivator manusia yang mengevaluasinya. Yang Chen mengatakan ini adalah hal yang tabu baginya. Tidak apa-apa, kita bisa menghitungnya dengan benar sekarang. Yang Chen mengabaikan amarahnya dan bertanya langsung, dari mana kamu ingin memulai? Tubuh fisikku. Long Kuang tampaknya telah merencanakan ini sejak lama. Dia bahkan tidak memikirkannya dan mengangkat kartu tawar-menawarnya. Saya menukarnya dengan tubuh fisik Golden Immortal tahap tengah yang baru dengan atribut lengkap. Jika Anda tidak puas, saya dapat membantu Anda menukarnya kembali. Yang Chen tidak tahan melihat Long Kuang masih bersikap patuh setelah mendapat tawaran. Dia berkata dengan dingin, aku akan membantumu membayar pil penggabungan embrio, pil embun lingsi, dan pil penempa tubuh tambahan. Bagaimana? Kalau begitu seri, ekspresi Long Kuang tidak berubah saat dia menyatakan kesimpulannya. Kamu bahkan mungkin mendapat sesuatu. Ingat semua ini. Kamu harus tahu bahwa bisa mengalami semua ini secara pribadi dan membantu naga yang mulia adalah kemuliaan hidupmu. Kemuliaan ini layak untuk ditukar dengan pengorbanan apapun. Jika kau bisa bersumpah pada sumpah setan hati agung dan kedua orang ini benar-benar bisa bertarung seri, maka itu tidak masalah bagiku. Yang Chen mendengus dingin dan mengucapkan sumpah setan hati agung, membiarkan Long Kuang menanganinya sendiri. Orang ini benar-benar sombong sekali. Dia benar-benar mengira bahwa apa yang telah dikorbankannya adalah kemuliaannya sendiri. Kalau bukan karena kakak Aolan, Yang Chen tidak akan tertarik berbicara dengan orang ini. Jika bukan karena Aolai, tubuh fisik Dewa Langit yang hanya berada di puncak akan lama menjadi bahan untuk disempurnakan oleh Yang Chen. Apakah masih ada sampai sekarang? Selain itu, Long Kuang memiliki aroma jiwa naga.
Setelah kelahirannya kembali, ia secara alami akan menumbuhkan tubuh fisik baru. Ini benar-benar kesempatan untuk mengingkari hutang boneka naga. Agar Long Kuang dapat menyatu dengan boneka naga, Yang Chen telah memurnikan pil penggabungan embrio, lebih dari 100 pil embun lingzi kebajikan, dan puluhan pil penempat tubuh kebajikan. Salah satu dari mereka akan menyebabkan sekte bangkrut untuk menukarnya. Long Kuang sebenarnya ingin menggunakan tubuh fisik aslinya untuk menghapusnya. Sungguh rencana yang bagus. Namun, saat Xiao Chen menyebutkan sumpah setan hati agung, Long Kuang langsung tertegun. Bukan karena dia ingin mengingkari utangnya. Dia hanya tidak ingin berutang terlalu banyak pada seorang kultivator manusia, terutama Aolan. Lebih jauh lagi, dalam hatinya, dia benar-benar berpikir bahwa membiarkan seorang kultivator manusia menyaksikan dan berpartisipasi dalam semua ini adalah suatu kehormatan yang dianugerahkan olehnya. Kehormatan semacam ini sudah cukup untuk mengimbangi banyak hal. Namun, Long Kuang bukanlah orang bodoh sepenuhnya. Dia tahu bahwa dia masih memiliki keuntungan besar. Setelah Yang Chen mengatakan ini, Long Kuang tidak punya pilihan selain mempertimbangkannya dengan serius untuk sementara waktu. Kemudian, ia menambahkan alat tawar-menawar lainnya. Tambahkan istana naga milikku dan harta karun di dalamnya. Kamu bisa memberikan diskon untuk harga istana naga dan barang-barang di dalamnya. Aku akan membayarmu saat itu juga. Yang Chen tidak tertipu oleh ini. Dia langsung menggunakan batu roh untuk menghancurkan kesombongan Long Kuang. Kau tidak percaya padaku. Ada 6 orang dengan nama keluarga yang sama, Long. Mereka bersedia membantuku memperbaiki istana naga baru kapan saja. Long Kuang mempercayai kata-kata ini karena Aolan telah memberitahunya sebelumnya. Namun, dia tetap tidak mau. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan keras, bagaimana jika aku menambahkan nyawamu? Nyawa seluruh keluargamu seharusnya sudah cukup, kan? Chapter 2249. Oleh karena itu, Long Kuang menjadi bisu. Bukan saja ia menjadi bisu, nada bicaranya yang altruistik dan ekspresinya pun membeku di wajahnya. Ia merasakan ketidaknyamanan yang tak terlukiskan. Kultivasi seluruh keluargamu sangat rendah. Berkat Aolan, aku bisa memberikan kalian masing-masing beberapa petunjuk dalam kultivasi. Long Kuang menahan amarahnya dan berkata dengan nada yang sangat marah, mengajarimu teknik penyelamatan nyawa dapat dianggap menyelamatkan nyawamu. Mulai sekarang, kita tidak berutang apapun kepada satu sama lain. Bahkan saat mati, ras naga yang sombong tidak akan rela dikritik orang lain. Long Kuang adalah orang yang sangat bangga dengan ras naga. Dia tidak bisa mentolerir reputasi seperti itu di kepalanya. Itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Yang Chen masih tersenyum, seolah-olah dia tidak menganggap perkataan Long Kuang merupakan ancaman. Jika itu kultivator lain, mereka pasti akan melompat apapun yang terjadi. Pihak lain langsung mengatakan bahwa dia menginginkan nyawa seluruh keluarganya. Mungkinkah dia masih bersikap ramah? Benar sekali, Long Kuang mengangguk dengan ekspresi marah. Ras naga tidak akan pernah membalas kebaikan dengan permusuhan. Tarik kembali kata-katamu. Long Kuang menggelengkan kepalanya. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Baru setelah Long Kuang melakukan tindakan ini dia menyadari bahwa penampilannya terlalu rendah. Apa yang dilakukannya di sini? Dia ingin menggunakan kekerasan untuk membuat Yang Chen menundukkan kepalanya, membuatnya mengambil inisiatif untuk menyingkirkan bantuan yang Aolan berikan padanya. Bagaimana mungkin dia membiarkan Yang Chen berutang budi padanya? Kali ini, Long Kuang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap lurus ke arah Yang Chen. Jawabannya sudah jelas. Yang Chen tidak perlu mengonfirmasi apapun. Saya sangat jelas mengenai konsekuensinya. Yang Chen tidak peduli dengan raungan marah Long Kuang. Dia berkata dengan sangat tenang, seorang ahli ras naga yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Long Kuang ingin memanfaatkan kesempatan ini. Jika dia bisa membuat Yang Chen berbalik melawannya, dia bisa memanfaatkan situasi ini. Bahkan jika Aolan kembali pada saat itu, kedua belah pihak pasti punya alasan masing-masing dan tidak akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tentu saja, saat itu, Long Kuang yakin hubungannya dengan Aolan jauh lebih dekat daripada Yang Chen. Ia yakin Aolan akan memihaknya. Tidak peduli seberapa besar Aolan berutang pada Yang Chen di masa lalu, setelah keributan ini, kedua belah pihak mungkin tidak akan lagi berurusan satu sama lain. Ras naga akan mendapatkan keuntungan besar entah dari mana, dan Yang Chen akan menderita kerugian besar. Tetapi ini bukanlah jawaban yang diharapkan Long Kuang. Dia berharap Yang Chen akan marah, tetapi Yang Chen bertanya sambil tersenyum. Dia berharap Yang Chen akan kehilangan akal sehatnya, tetapi dialah yang hampir tidak bisa mengatasinya. Semakin arogan seseorang, semakin mereka tidak bisa menoleransi situasi yang tidak dapat mereka kendalikan. Paling-paling, di masa depan, ketika Long Kuang ingat, dia akan memiliki kesempatan untuk memberi kompensasi kepada Yang Chen. Ini sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Klan naga selalu agung dan perkasa. Para kultivator manusia biasanya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat klan naga di alam roh. Long Kuang tidak merasa ada yang salah dengan ini. Sebaliknya, dia menikmati kemuliaan yang melampaui dunia fana. Mengenai apakah para kultivator ras lain dapat melihat mereka, atau apakah mereka akan merasa tersanjung setelah melihat mereka, dia sama sekali tidak peduli. Namun, Yang Chen tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya kepadanya bagaimana dia akan mengembalikan kehidupan keluarganya. Hal ini membuat Long Kuang bingung. Meskipun dia masih bisa marah sendiri dan melepaskan semua kepura-puraan keramahan, hasilnya akan sangat berbeda. Baiklah, Yang Chen menganggukkan kepalanya dan berkata kepada selir kecil di sampingnya, panggil saudara perempuanmu dan biarkan ahli ras naga ini memberi mereka beberapa petunjuk. Ini cukup. Yang Chen menganggukkan kepalanya dengan tenang. Ia menatap ekspresi ganas di wajah Long Kuang dan tersenyum, bagaimana rencanamu untuk mengembalikan kehidupan keluarga kita?
Kemarahan Long Kuang sudah mencapai puncaknya, tetapi dia dengan paksa menahan amarahnya karena kata-kata Yang Chen sudah sangat jelas. Jika dia bertindak, maka dia akan membalas kebaikan dengan permusuhan. Namun, jika dia tidak bertindak, maka dia tidak akan memiliki kesabaran dan hanya bisa membiarkan Yang Chen mengejeknya. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Seperti yang pernah dikatakan Long Kuang sebelumnya, ada beberapa hal yang tidak dapat dievaluasi oleh para kultivator ras lain. Long Kuang dulunya memiliki sikap seperti ini terhadap orang lain dan sekarang masih sama. Hanya saja dia sangat menahan diri di depan Aolan untuk membuatnya bahagia. Baiklah, Yang Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengambilnya kembali. Namun, apakah Anda yakin ingin membimbing keluarga saya dalam berkultivasi? Dipandang rendah oleh Yang Chen, alkemis terkuat di alam roh, Long Kuang masih belum bisa menerimanya untuk saat ini. Bagaimanapun, ia berencana untuk menggunakan cara yang tidak terhormat untuk mengingkari utangnya. Sebenarnya, hal semacam ini tidak sesuai dengan karakternya. Jika itu Long Kuang, dia lebih baik mati daripada berutang budi pada Yang Chen. Sayangnya, kebaikan itu diberikan oleh Aolan dan ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, Long Kuang tidak punya pilihan selain menggunakan cara yang bahkan dia sendiri benci untuk menyelesaikannya. Akan tetapi, bisa dengan berat hati menerima dipandang rendah oleh Yang Chen adalah satu hal, namun dipandang rendah oleh selir di sisi Yang Chen adalah hal yang lain. Saat ini, Yang Chen tidak menghadapi Long Kuang sendirian. Dia memiliki seorang selir yang melayaninya. Sebelumnya, saat Long Kuang mengucapkan kata-kata itu, selir itu hampir tidak bisa menahan amarahnya. Namun, Yang Chen menghentikannya tepat waktu. Sekarang setelah Yang Chen berkata demikian, selir itu pun memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya. Atau ini, tanpa menunggu kemarahan Long Kuang, Yang Chen segera membuka mulutnya dan mengeluarkan solusi, mengapa kamu tidak mengikuti kami dan menunggu sampai hari kamu menyelamatkan cukup banyak nyawa keluarga kami. Saat itu, masalah ini akan berakhir. Bagaimana? Diam, Long Kuang akhirnya marah dan meraung, sepertinya kau tidak menyadari betapa seriusnya memperlakukan ahli ras naga seperti ini. Aku tidak mendengarmu dengan jelas. Yang Chen bertindak seolah-olah dia mendengar saran yang tidak masuk akal. Dia bertanya dengan tidak percaya, apakah Anda mengatakan bahwa masing-masing dari Anda akan memberi kami beberapa petunjuk dalam kultivasi dan mengajarkan kami teknik penyelamatan hidup? Dalam kultivasi seorang kultivator, Anda dapat menipu orang, menipu hantu, menipu setan, namun Anda tidak dapat menipu langit dan bumi, dan Anda tidak dapat menipu diri sendiri. Jika Yang Chen marah, Long Kuang dapat dengan yakin membalas. Namun, jika Yang Chen tidak marah dan Long Kuang marah, maka ia harus menanggung reputasi tidak membalas kebaikan atau bahkan membalas kebaikan dengan permusuhan. Namun, dia tidak bisa mengatakan bahwa tanggapan Yang Chen salah. Dialah yang mengatakan bahwa dia akan menggunakan nyawa keluarga Yang Chen untuk menebusnya. Lalu, bukankah wajar baginya untuk bertanya bagaimana cara menyelamatkan nyawa keluarga mereka? Tidak ada yang perlu dikatakan. Yang Chen cukup mengagumi kesulitan Long Kuang sebelum bertanya, jika kamu tidak bisa mengeluarkan apapun, mungkinkah kamu di sini untuk menghiburku? Atau apakah Anda berencana untuk menarik kembali kata-kata Anda? Mendengar saran ini, mata Long Kuang hampir terbelalak. Lelucon macam apa ini? Jika memang begitu, bukankah Long Kuang akan menjadi pengawal keluarga Yang Chen? Bagaimana mungkin seorang ahli terhormat dari ras naga menjadi pengawal sekelompok junior manusia? Jika bukan karena Aolan berutang budi padanya, Long Kuang bahkan tidak mau berhubungan dengan manusia. Bagaimana mungkin dia setuju dengan syarat seperti itu? Chapter 2250. Selir itu dengan senang hati setuju dan segera menghilang dari Istana Naga. Setelah beberapa saat, sekelompok besar wanita tiba di Istana Naga. Dia telah mendengar semua yang dikatakan Long Kuang ketika dia melayani suaminya. Ketika dia melihat saudari-saudari lainnya, dia berharap dapat menambah minyak ke dalam api dan memperbesar kesombongan dan rasa tidak hormat Long Kuang terhadap suaminya hingga ke titik ekstrim. Bukan hanya Nyonya Fang Hua dan para selir saja, bahkan Gao Yue dan yang lainnya pun diberitahu. Semua wanita kembali ke Istana Naga dengan agresif. Mereka semua ingin melihat seberapa besar keberanian Long Kuang untuk mengucapkan kata-kata besar seperti itu di depan suami mereka. Nyonya Fang Hua kembali lebih awal. Ketika melihat suaminya, dia membungkuk dan tidak mengatakan apapun. Dia menatap Yang Chen dengan pandangan bertanya. Yang Chen menganggukkan kepalanya dengan tenang, memberi isyarat kepada Lady Fang Hua untuk melakukan apa yang diinginkannya. Saya dan 30 murid lainnya mengolah teknik kultivasi yang sama. Saya ingin tahu apakah Tuan Long dapat memberi kami beberapa petunjuk sekaligus. Lady Fang Hua sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Jika dia bertarung sendirian, dia pasti tidak akan sebanding dengan Dewa Emas tingkat menengah Long Kuang. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk membawa serta murid-muridnya. Pada saat ini, Lady Fang Hua tidak lagi memanggil Long Kuang dengan sebutan kakak Long saat ia bersama Aolan. Sebagai gantinya, ia memanggilnya dengan sebutan Tuan Long. Sangat jelas apakah mereka dekat atau jauh. Pada saat ini, Long Kuang menunjukkan kesombongan seorang ahli naga abadi emas. Dia menganggukkan kepalanya dengan jijik, kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Lady Fang Hua dan 30 muridnya, kekuatan tempur terkuat adalah 28 Constellation Sky Splitting Array. Jika 28 dari mereka keluar, bersama dengan Lady Fang Hua dan 2 yang tersisa, mereka dapat membentuk Tritalens Array kecil. Semua orang mengolah teknik roh 1000 warna. Mereka semua ahli dalam ilusi. Ketika mereka keluar bersama, pemandangannya sangat mengesankan. Ketika Gao Yue dan wanita lainnya kembali, Nyonya Fang Hua dan 30 selir telah mengepung Long Kuang. Setelah Gao Yue dan yang lainnya mengetahui keseluruhan cerita, meskipun mereka semua marah, mereka tidak terburu-buru maju. Hanya Gao Yue yang berkata kepada Nona Fang Hua, Anda harus mencoba keterampilan Tuan Long. Jangan menahan diri.
Suamiku, kami memiliki pil giok jamur lingzi tingkat 8 di sini. Tidak hanya itu, Yang Chen juga menambahkan, jangan khawatir dan belajarlah, asalkan kamu tidak mati. Semua gadis tahu apa yang mereka berdua maksudkan. Ketika mereka melihat Long Kuang lagi, itu bukan lagi kemarahan yang fanatik. Sebaliknya, itu adalah jenis antisipasi yang menggoda. Long Kuang tidak mencemaskannya, dia berpikir bahwa Yang Chen takut kalau dia akan bertindak terlalu keras dan memukuli selirnya sampai mati, lalu dia tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya. Akan tetapi, karena Anda memiliki ramuan ajaib, cedera tidak dapat dihindari. Tanpa berkata apa-apa, Lady Fang Hua dan yang lainnya mulai menyerang. Long Kuang berdiri di tempat, tersenyum saat melihat gadis-gadis mengelilinginya. Dia bahkan berteriak dengan arogan, kalian serang dulu. Di tengah pakaian wanita berwarna cerah itu, Long Kuang berdiri tak bergerak, tetapi dia telah memblokir sedikitnya selusin serangan dari Lady Fang Hua dan yang lainnya. Pada awalnya, masing-masing selir menyerang sendirian. Setelah sekian ronde, mereka tampaknya mengerti bahwa mustahil bagi mereka untuk menjadi lawan Long Kuang dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemudian, para wanita bergabung dan terbagi dalam beberapa kelompok, sekali lagi menyerang dengan ganas dari segala arah. Long Kuang masih memiliki ekspresi yang membimbing di wajahnya. Setelah menangkis serangan itu, dia tidak lupa tertawa dan menunjukkan ketidaktepatan serangan tadi. Seolah-olah dia benar-benar memperlakukan ini sebagai petunjuk bagi para gadis. Tanpa disadari, dari 3 orang menjadi 30 orang, serangan Nyonya Fang Hua dan yang lainnya semuanya diblokir oleh Long Kuang. Long Kuang sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang kultivasi para gadis. Dia hanya perlu menunggu beberapa kesempatan lagi sebelum dia bisa mengalahkan Lady Fang Hua dan yang lainnya dan menyelesaikan bimbingannya. Segalanya tampak berjalan lancar. Namun, Long Kuang tidak pernah menyangka bahwa sejak ketujuh orang itu mulai menyerang, dia telah sepenuhnya jatuh ke dalam ilusi teknik roh merah segudang. Ilusi yang diciptakan oleh 31 ahli suan abadi di saat yang sama, ditambah dengan pengepungan formasi pemisah surga 28 konstelasi dan formasi 3 bakat, membuat Long Kuang mustahil untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Aura yang dilepaskan oleh Tetua Hai secara perlahan juga menyebabkan Long Kuang perlahan menjadi mabuk. Apa yang Long Kuang pikir sebagai serangan sebenarnya adalah ilusi. Tanpa disadari, Long Kuang telah berubah kembali menjadi seekor naga. Tubuhnya yang besar tertanam di alun-alun istana naga. Sebelum kelahirannya kembali, dia paling-paling berada di puncak tahap Dewa Langit. Bahkan jika dia telah berubah menjadi tubuh Dewa Emas, pengembangan kondisi mentalnya bukanlah sesuatu yang dapat diperbaiki dalam beberapa dekade. Dengan teknik roh merah segudang tingkat suan abadi, sangat mudah berurusan dengan orang yang kondisi mentalnya hanya berada di puncak tahap surga abadi. Ketika melihat ekspresi bangga di wajah Long Kuang telah mencapai puncaknya, Nyonya Fang Hua mencibir dan mengaktifkan 2 formasi itu dengan gila-gilaan. Long Kuang menyaksikan dirinya mengalahkan semua selir Yang Chen dalam satu gerakan. Tepat saat dia tertawa terbahak-bahak, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyerbu seluruh kesadarannya. Pemandangan di depannya langsung menghilang tanpa jejak. Tubuhnya telah ditusuk oleh lebih dari 30 pedang terbang. Sekalipun dia membanggakan bahwa sisiknya kebal terhadap pedang dan tombak, pedang terbang yang telah disempurnakan dengan cermat oleh Gao Yue masih dengan mudah menembus kulitnya dan masuk ke dalam dagingnya. 2 pedang terbang itu berhenti di depan mata Long Kuang. Selama mereka bergerak maju sedikit lagi, mereka akan mampu menembus bola matanya. Long Kuang tidak tahu lagi bagaimana mengungkapkan rasa takutnya, tetapi dia masih tidak berani bergerak sedikitpun. Pedang terbang lainnya dapat dengan mudah menembus sisik dan dagingnya, tetapi kedua pedang terbang ini menembus bola matanya seolah-olah itu adalah sepotong kue. Nyonya Fang Hua berdiri tepat di kepala Long Kuang di antara sepasang tanduk naga. Pedang terbang di tangannya telah menembus kulit kepala Long Kuang dan mencapai tengkoraknya. Asalkan kekuatannya lebih besar, ia dapat langsung menembus tengkoraknya dan memasuki otaknya. Setidaknya ada 7 pedang terbang yang mengelilingi jantung Long Kuang. Long Kuang bahkan bisa merasakan bahwa setiap kali jantungnya berdetak, jantungnya akan menyentuh ujung beberapa pedang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan sekarang, Long Kuang masih tidak mengerti bagaimana dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Namun, faktanya sudah ada dan ia tidak bisa menyangkalnya. Rasa sakit di tubuhnya dan rasa takut akan keselamatan jiwanya memaksanya untuk menghadapi situasi saat ini. Namun, kepribadiannya yang sombong membuat Long Kuang sama sekali tidak dapat mempercayai situasi saat ini. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Ada cukup pil giok jamur lingzi 8 revolusi di sini. Suara Yang Chen datang dari tidak jauh, mengapa kamu tidak bergegas dan memberikannya kepada Tuan Long? Baik, suamiku. Nyonya Fang Hua setuju dan menarik pedang terbangnya. Dengan lambaian tangannya, wanita itu menarik pedang terbang mereka dan kembali ke sisi Yang Chen. Ketika Nyonya Fang Hua kembali ke sisi Yang Chen, dia tidak lupa melemparkan 2 pil giok jamur lingzi revolusi 8 ke dalam mulut Long Kuang. Lukanya hanya luka ringan. Dengan kemampuan pemulihan yang kuat dari ras naga dan 2 pil, Long Kuang pulih sepenuhnya dalam sekejap. Tuan Long, tolong beri saya petunjuk. Nyonya Fang Hua tidak lupa menaburkan segenggam garam pada luka Long Kuang dan dengan hormat meminta saran. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.